aku Nadia. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Gamaliel yang udah hadir di studio ya Brilio. Halo. Oke, Kak Gamaliel apa kabar nih? Baik. Apa kabar kamu? Setelah akhirnya, aku juga baik. Setelah akhirnya pandemi, sekarang katanya udah jadi endemi ya. Amin. Amin. Supaya bisa konser-konser lagi, manggung-manggung Ya, lagi ya, ya. amin. Gue lihat-lihat kayak penampilan lo kayak baru nih Kak. Masa sih? Kayaknya lo berbeda gitu sama yang dulu. Gimana ya? Saya masih gambar yang sama kok. Soalnya kalau gue lihat-lihat kan dulu tuh lebih emo, ponian. Sekarang lebih fashionable gitu. Oke. Karena kita punya foto Kak Gamaliel yang dulu. Tada! Oh ya, nggak aib lah, nggak aib. Oh, bukan aib lah ya ini ya. Nggak. Jadi kalau dilihat dari foto ini dan sekarang kayak penampilannya beda banget gitu. Ya. Kenapa tuh? Orang-orang sih baru mulai kenal gue pas momen itu ya. Kalau teman-teman gue yang udah kenal gue lebih lama, sebenarnya udah melalui banyak perubahan sampai ke titik itu gitu. Jadi kayak emang orang itu sebenarnya basically bosenan. Dan sebenarnya dari awal karir tahun 2010 mulai bersama GAC sampai sekarang 2022 sering banget gonta-ganti penampilan sih, emang orangnya bosenan aja. Emang sering ngikutin zaman juga ya Kak? Not entirely. Kalau ada perubahan zaman tapi nggak sesuai dengan kepribadian dan gak nyaman ya nggak usah ditiru juga. Jadi kayak emang suka explore aja sih kayaknya. Dari fashionnya suka explore gitu? Iya, dan juga dengan hidup dan musik dan karya juga seperti itu sebenarnya. Kak, ngomongin penampilan baru nih, terus denger-denger katanya ada single baru juga ya? Betul. Boleh diceritain nggak tentang single baru ini? Oke. Singlenya sebenarnya baru banget. Maksudnya apa baru banget? Jadi baru emang karena single baru dan juga baru karena ini adalah single pertama under label indie gue, Self Records. Jadi bisa dibilang indie newbie karena baru banyak banget pelajaran yang harus dipelajari dengan rilisnya single ini dan itu gitu. Judulnya Asteroid by the way singlenya. Kan udah sekian lama orang tau Gamaliel mungkin taunya tergabungnya di GAC gitu. Kenapa akhirnya berani memutuskan untuk solo? Oke. Ini sebenarnya bukan soal berani atau nggak berani sih, lebih ke apa ya, kita sebagai musisi, sebagai grup ya, karena grup itu lumayan tricky gitu untuk menjaga keharmonisan, apalagi kan terdiri dari banyak kepala gitu kan secara kreatif. Jadi akhirnya setelah waktu itu tuh kita udah 9 tahun 10 tahun lah gitu. Kalau dari zaman YouTube sih udah lebih lama lagi, cuman dari debut tahun 2010 waktu itu 2019, jadi udah 9 tahun hampir 10 tahun. Tiap hari kerjaannya nulis lagu, rekaman, rilis, muter manggung, balik lagi, studio lagi, nulis lagi gitu terus selama 9 tahun, 10 tahun gitu kan. Seru, menarik karena setiap album pun juga punya punya pelajarannya tersendiri buat GAC, cuman akhirnya kita bertiga sepakat bahwa emang butuh untuk mempunyai space sendiri gitu untuk berkarya supaya sehat aja mentalnya sebagai pekerja seni kan. Nggak selalu kayak harus mengedepankan kepentingan bersama gitu kan. Penting, cuman kalau itu terus-terus setiap hari kan juga lama-lama nggak sehat juga ya. Kita pasti punya kesukaannya masing-masing gitu kan, sesuatu yang mungkin gue suka, Cantika nggak suka gitu kan, ataupun sebaliknya gitu, Audrey suka atau Cantika suka dan aku nggak suka ya. Akhirnya kita memilih untuk take the break supaya punya space masing-masing untuk udah berkarya sesuka dengan apa yang kalian inginkan sesuai karakter masing-masing lah gitu ya kayak. Ada perbedaan nggak sih Kak antara pas sama GAC dan solo sekarang? Pasti. Tapi nggak ada yang lebih baik nggak baik. Cuman perbedaannya adalah dari proses kreatif pastinya. Yang kalau solo itu lebih kayak ya udah apa aja yang gue mau. Kalau bertiga kan harus kayak kita cari benang merahnya gitu kan, dari apa yang kita bertiga suka, kayak harus tiganya harus suka juga gitu. Jangan sampai yang dua suka yang satu nggak suka cuman kayak karena emang ya udahlah minoritas nggak mau kayak gitu. Emang harus cari benang merahnya, tengahnya mana yang tiga-tiganya suka.
gitu. Tapi bedanya lagi adalah kalau performing gitu. Kalau performing bertiga tuh, kalau bertiga ya seru banget gitu kan, rame, joget rame-rame. Terus apa kalau lagi chit chat juga bisa kayak apa namanya, ya lempar-lemparan jokes apa gitu segala macem kan. Kalau sendirian ya udah. Kalau bertiga nih kalau ada yang salah atau lucu apa kita bisa ketawain gitu kan. Kalau sendirian kalau kita salah ya kita ketawain diri sendiri. Gitu. Jadi emang kalau sendirian lebih sepi secara kayak kalau lagi ngobrol dan joget-joget aja sih. Dan musiknya somehow juga aku yang musik solo juga approach-nya sangat berbeda dengan musik yang bersama GAC gitu. Kak, selama solo ini karya apa aja sih yang udah lo bikin? So far sih single pertama itu kan keluarnya 2020, Forevermore. Habis itu 2021 tuh rilis mini album isi 4 lagu. Judulnya bacanya First Quarter tapi tulisannya kalau mau research Q1. Itu mini albumnya. Habis itu sekarang tahun ini ada single baru Asteroid. Tapi ada rilisan juga sih beberapa yang di samping itu ya. Waktu itu ada sempat isi buat soundtracknya Melancholia generasi 90-an itu, Sevilla, remake Sevilla-nya Sheldon Seven. Sama ada juga dipercayakan untuk meremake Ada Apa Dengan Cinta tahun ini. Oh jadi iya, aku sama nonton. Nonton Lexi Concert. Iya, band di Jakarta aku nonton, keren banget. Makasih, thank you. Evolusi musiknya Gamaliel sendiri nih gimana nih? Dari GAC terus sendiri, terus bikin album solo, lalu setelah itu nge-remake juga yang lagunya ADC sampai yang sekarang. Evolusinya lumayan lumayan besar sih sebenarnya karena aku emang sebenarnya orangnya yang tadi aku bilang ya, bukan cuma look doang tapi emang secara manusia sebagai manusia emang gue juga suka banget sebenarnya mengeksplor dan mencoba sesuatu yang belum pernah gue coba sebelumnya, karena maksudnya hidup kayak terlalu singkat untuk kayak cuman stay the same gitu kan, kayak sayang banget lo nggak nyobain ini. Jadi secara musik pun kayak gitu. Dan sebenarnya agak nggak nyangka sebenarnya jalannya tuh ke arah sini gitu, evolusi secara musik, karena gue kira gue tuh kan R&B gitu kan, dan kayak dari zaman YouTube abis itu ke berkarir bersama GAC, musiknya tuh sangat-sangat rootsnya sebenarnya R&B gitu kan. Jadi kayak akhirnya pun gue jadi mengkotakan diri gue bahwa kayak Gamaliel adalah R&B gitu kan. Dan waktu akhirnya GAC vakum dan mau merilis lagu solo masing-masing, nah pas mau lagu solo gue juga tadinya awalnya directionnya tuh nggak kayak ini gitu, beneran kayak pengen yang R&B, pengen yang bikin happy orang-orang gitu kan, pengen bikin joget, gue kalau manggung harus seru gini segala macam. Tapi karena banyak banget maunya, akhirnya kan gue harus mengkerucutkan kan, ntar dulu single pertama dulu, jangan terlalu banyak maunya, apa nih single pertamanya gitu kan. Dan akhirnya ketika gue merenung apa ya yang benar-benar gue inginkan, gue malah kayak semacam ketampol karena kayak kok gue jadi kayak nggak tahu apa yang gue inginkan ya. Gue kira gue sama ini tahu apa yang gue inginkan gitu kan. Dan akhirnya ketika ada di momen itu, gue langsung kayak nemu foto Gamaliel kecil nyanyi pertama kali. Jadi ada foto, aku ada panggilan kecil namanya tuh Iye. Liel tapi nggak bisa ngomong L dulu waktu kecil, jadi Iye. Nah ada foto Iye kecil nyanyi kelas 3 SD tuh. Terus kayak ada fotonya nih nyanyi pertama kali. Terus waktu lihat foto itu, gue cuma bisa bilang kayak Iye pasti nggak nyangka ya dia punya platform kayak gini gitu, bisa bikin lagu apa aja yang dia inginkan gitu kan. Terus gue sosok nanya gitu dalam hati, Iye kalau dapat kesempatan mau bikin bikin lagu tuh maunya bikin lagu yang kayak gimana sih gitu kan. Jadi kayak ngomong sama diri ceritanya sendiri, dengan sama masa kecil, sama Gamal kecil, dengan harapan Gamal kecilnya bakal kayak pengen yang kayak gini gitu kan. Ternyata outputnya nggak seperti itu gitu. Outputnya justru malah bentuknya kekecewaan gitu. Jadi si Iye malah kayak semacam menyampaikan kayak, lu kenapa nanya gue sekarang, lu nggak pernah dengerin gue juga anyway selama ini gitu kan. Wah di momen itu si overthink ini langsung kayak oh my god, sorry banget nggak bermaksud untuk menjadi orang yang tidak mendengarkan Gamal kecil gitu kan. Jadi akhirnya di momen itulah gue langsung kayak switch direction, dan gue pokoknya langsung mengganti motivasi gue bahwa single pertama Gamaliel solo ini harus gue dedikasikan buat Gamaliel kecil gitu, dan apapun yang Gamaliel kecil inginkan
gitu. Makanya langsung kayak gue kumpulin semua dengeran-dengeran gue pas SD yang lumayan kemana-mana sebenarnya, nggak ada kotaknya, nggak ada genrenya. Muncullah kayak oke, suka Vivaldi dulu, The Four Seasons, abis itu suka apa namanya musikal gitu kan, Sound of Music, suka lagu-lagu game gitu kan, suka Bond yang biola gitu kan. Jadi nggak ada kotaknya, dan suka R&B juga. Jadi akhirnya semua itu Semuanya gue dengerin lagi, terus gue catetin apa yang gue suka. Gue langsung bilang ke music producer gue waktu itu namanya Aldi Nada, Al, gue pengen bikin sesuatu yang pertama kali dalam hidup gue nggak tahu mau bikin apa, cuma gue tahu persis gue pengen kombinasikan semua kesukaan Gamaliel ini. Dan makanya kalau didengerin mini album yang First Quarter itu dan Asteroid ini emang sangat kental dengan orkestra, dengan string section. Itu sebenarnya bukan cuma kayak oh biar kayak megah gitu, enggak, tapi sebenarnya ada kisah sendiri gue dengan biola gitu. Biola itu gue waktu SD tuh gue suka banget bunyi biola, dan orang tua gue melihat itu, dan akhirnya waktu itu gue dilesin biola. Tapi karena gue kan aslinya introvert ya, karena Aslinya introvert. ketika bertemu dengan guru biola yang super strict, datang ke rumah gitu kan, kayak ini siapa nih outsider guru, tiba-tiba ngomel-ngomel gitu kan. Anak SD tau ya, ini guru pokoknya ini orang pokoknya galak atau baik gitu kan, dan ini orangnya galak menurut gue. Jadi dengan kayak biola emang sangat susah Kan, terus biola bunyinya kan. jelek kan, kayak anjir jelek banget, gurunya galak banget. Jadi kayak akhirnya dengan segala ketakutan itu, kakak gue juga lagi nambah-nambahin. Kakak gue ngambil biola kecil gue, terus kayak berisik gini dong kalau main biola, digenjreng-genjreng sampai senarnya. Jadi dia jadi makin kayak tertekan kan, terus digenjreng-genjreng itu sampai senarnya putus. Terus langsung kayak aduh, ini udah gurunya galak, gimana ya, kayak bilang ke Bu, biola saya rusak tapi bukan saya yang rusakin loh Bu, gitu kan. Mana ngerti ya, anak SD kan nggak bisa make that kind of excuse gitu. Jadi ya udah, dengan segala ketakutan gue akhirnya bilang ke orang tua gue kayak, mah pa udah nggak mau ngeles biola lagi gitu. Loh kenapa? Pokoknya nggak mau gitu. nggak ngasih alasan, tapi cuma Nggak, kayak gue nggak nggak mau. mau gitu, kayak udah nggak mau. Ya udah jangan dipaksa gitu kan. Dan akhirnya Gamaliel dewasa nggak bisa main biola gitu kan. Dan gue menandakan scene masa kecil gue itu sebagai perkenalan pertama gue terhadap dunia gitu. Kayak orang-orang di sekitar gue mungkin sekarang gitu ya, orang-orang di sekitar kita bisa mengatakan bahwa kayak udah deh lu nggak bisa, udah ngapain sih gitu. Dan di momen gue kecil itu gue percaya gitu dengan kakak gue yang gue simbolkan sebagai dunia ini gitulah. Kalau sekarang ya udah dewasa lihat adegan itu gitu. Jadi akhirnya pas evolusi musik gue sekarang, ketika ada di momen ini, gue bilangnya adalah gue pengen merayakan kegagalan gue itu gitu. Jadi emang Gamaliel dewasa nggak bisa menjadi pemain biola seperti yang Gamaliel kecil inginkan, tapi bukan berarti di lagu kita berdua kita nggak bisa ada suara-suara strings yang mantap. Gitu. Keren banget. Jadi istilahnya yang Gamaliel kecil tidak pernah tersampaikan, akhirnya disampaikan lah lewat lagu ini di Gamaliel dewasa lah gitu. Membahas dalam tentang single baru Asteroid ini ya. Kenapa Asteroid? Oke. Ya. Ini lumayan unik sih perjalanan bilangnya ya. Ini apa sih bilangnya? Secara art directionnya gitu kali ya. Karena waktu gue rilis Forevermore, visualnya kayak gitu, video klipnya kalau udah nonton emang kayak agak-agak ini di mana sih, di ruangan kosong apa di bulan apa di mana gitu. Kayak pokoknya bener-bener kayak secara direction kayak gitu. Dan emang gue kan waktu itu mencari sebuah emoji sebenarnya, sebuah emoji yang represent musik gue sekarang gitu kan. Dan waktu itu somehow tadi itu mau fase-fase bulan, karena kayak First Quarter itu sebenarnya fase dalam bulan gitu. Dari gerhana ke full moon. Nah, pas pertamanya tuh namanya First Quarter gitu kan. Jadi tadi mau simbol emoji bulan, tapi kok kayak kurang cocok ya. Akhirnya gue sering banget pakai emoji Saturnus sebenarnya. Dan kayak akhirnya fans gue Gamaliel atau gue sering panggil Elf itu akhirnya menganggap musik gue yang sekarang ini itu kayak ada di universe yang lain gitu loh. Dan akhirnya makin berkembang, dan gue juga secara direction artnya juga kayak agak shifting ke sana, dan nyampe juga ke orang yang bikin visual gue gitu kan, ke orang-orang yang terlibat dalam pembuatan lirik video gitu-gitu. Mereka tuh menginterpret musik gue pas dibikin visualnya tuh kayak planet, ada Saturnusnya, ada space gitu-gitu segala macam kan, tanpa gue kayak mendikte mereka harus gitu kan. Jadi kayak ternyata nyampainya outputnya ke orang-orang kayak gitu ya, lucu. Dan gue lanjutkanlah ke Asteroid ini sebenarnya. Jadi
Asteroid ini bisa gue bilang kelanjutan dari First Quarter, karena First Quarter itu lebih kayak pergulatan batin gitu kan, kayak perdamaian dengan diri sendiri gitu. Dan Asteroid tuh kelanjutannya gitu kan, karena kita biasanya kalau ketemu dengan masalah depan kita gitu, kita langsung kayak kenapa ya masalah ini, langsung kayak pengen nyelesain masalah ini tanpa kita ngelihat rootsnya tuh apa gitu kan. Dan ternyata jangan-jangan rootsnya adalah kita dengan diri kita sendiri gitu kan. Jadi First Quarter itu tentang internal battles, Asteroid ini tentang stepping out to the real world dan menghadapi kayak masalah hari-hari yang sebenarnya gitu. Dan Asteroid ini sebenarnya kiasan kiasan sama masalah atau bahkan ketakutan dalam hidup kita gitu, yang kita biasanya seringkali melihatnya sebagai sesuatu yang lebih besar dari kita dan bisa menghancurkan hidup kita, dunia kita gitu kan. Yang di bagian verse-nya ada liriknya itu kayak gue menggambarkan kayak soldiers dan kayak archangels yang kayak mulai berguguran satu persatu. Itu gue menggambarkan sebagai orang-orang sekitar kita gitu, yang mungkin menghadapi permasalahan hidupnya sampai kayak susah dan kayak gagal dan apa segala macam, yang bikin kita jadi takut untuk kayak should I go gitu, apa gue mesti maju juga menghadapi dan tahu akan gugur apa gitu, yang bikin ragu gitu. Tapi di bagian refnya gue menggambarkan whatever we thought we know, jadi apapun yang kita tahu, apapun yang kita pikir akan terjadi gitu kan, kalau kita menghadapi masalah kita, let it go and trust your call gitu refnya. Jadi kayak lepasin aja apa yang kita pikir kita tahu and trust your call, percaya sama panggilan kalian, percaya bahwa dan kayak ada liriknya conquer the impossible gitu. Jadi kayak taklukan yang kayaknya tidak mungkin untuk ditaklukkan gitu. Karena orang kalau ada masalah biasanya ngerasa kayak masalah lebih besar daripada dia gitu kan. Gitu. Dan ngerasa nggak bisa ditaklukin lah masalahnya. Benar. Dan kayak menurut gue dibandingkan kita cuman kayak melihat asteroid dan kayak menunggu kayak kiamat, mendingan kayak kita lakukan aja apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Dan menurut saya ya maju ke depan, hadapi aja gitu. Mau kita gugur, at least kita gugur karena berjuang gitu kan. Dia udah nyoba ya Betul. kan. Boleh nggak sih dinyanyiin dikit liriknya? Boleh? Whatever we thought we know, let it go and trust your call. We are celestials, celestials, celestials. Till the end of this blazing war, conquer the impossible. Save a world from asteroids, the asteroid, the asteroid. Save a world from asteroids. Yeay. Menurut Kak Gamaliel nih lirik yang barusan dinyanyiin tadi tuh ngena nggak ke Kak Gamal? Oh justru itu. Justru nomor itu. Satu harus kena ke kita dulu sebenarnya. Kenapa tuh? Gak tau, I feel like apa ya, musik yang dari hati tuh ya emang harus genuinely kita rasain dulu gitu. Iya, betul. Dibandingkan kita kayak bikin sesuatu dan expect kayak orang-orang pengennya ntar orang-orang denger kayak gini, tapi sebenarnya kita nggak merasakan, kayaknya lebih nggak nyampe gitu. Gitu. Karena kalau misalnya kita udah ngerasain terus kita sampein ke orang-orang, malah rasanya tuh biasanya lebih nyampe. Iya, gitu. karena itu kayak sebenarnya basically kisah kita sendiri lah. Gitu. Ini liriknya ada kisah Kak Gamaliel sendiri nggak ini? Ya tentu dong. Tentu. Boleh ceritain nggak apa yang bikin paling ngena lah dan bikin menggambarkan cerita Kak Gamaliel dari Silat? Waduh, sebenarnya banyak ya. Maksudnya karena kan tadi kan asteroid menggambarkan permasalahan dalam hidup gitu kan. Dan permasalahan dalam hidup kita kan sebenarnya nggak tambah berkurang ya. Tambah banyak. Kayak tambah dewasa, ada yang baru lagi. Jadi asteroid kita dari waktu ke waktu pasti akan shifting, bertambah, dan selalu ada aja masalah-masalah baru dalam hidup gitu kan. Jadi emang kalau untuk momen sekarang adalah asteroid gue, bisa gue bilang label music gue gitu kan, self records gitu, label musik yang baru banget berjalan dan banyak banget ketakutannya pasti kan, udah 10 tahunan, udah 11 tahun waktu terakhir tuh bersama Sony Music gitu kan, sama major label, dan biasanya ada orang-orang yang ngurusin. Nah kali ini bener-bener oke, gue harus tahu seluk beluknya gitu kan. Kalau mau ini mesti gimana, kalau abis rilis
sebelum rilis apa aja yang mesti disiapin, setelah rilis apa aja yang disiapin gitu kan. Seperti ini datang ke Brilio gitu sendiri. kan. Sendiri. Mandiri. Pengen tahu semua seluk-beluknya, jadi bukan cuman kayak nyuruh-nyuruh orang doang padahal nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini sebenarnya rasanya kayak di atasnya SMA gitu, kayak sekolah lagi. Setelah kuliah ada lagi nih. Ini kayak lagi belajar lagi, momen belajar. Jadi doakan. Berarti si asteroid ini terinspirasi kalau misalnya itu dari emoji dan dari permasalahan-permasalahan. Iya deh gitu. Kalau disimpulin gitu jadi agak lucu ya. Tapi kayak iya deh. Bisa. Dia inspirasi dari emoji kayak iya bisa deh. Tapi iya apa enggak? Salah satunya ya, cuman sebenarnya kalau temanya sendiri kan menurut gue setiap musisi itu punya caranya sendiri untuk menulis gitu kan. Ada yang suka nulis puisi, terus dari puisinya baru menginspirasi jadi lagunya kayak gimana gitu kan. Ada juga yang kayak gue. Jadi kalau gue tuh biasanya nulisnya tuh musiknya dulu, bukan nulis, kayak bikin dulu musiknya, nyari progresi chord, nyari melodi, pengen ada bunyi-bunyi ini, pengen ada instrumen ini. Setelah jadi bagannya baru gue dengerin lagi gitu kan. Nah, Asteroid nih gitu. Jadi waktu musiknya gue dengerin lagi, melodi yang gue diciptakan gue dengerin lagi, itu bener-bener kayak pas selesai belum ada liriknya ya. Pas selesai tuh kayak lagi perang bintang ya gitu. Perang bintang. Iya, dan akhirnya kayak udah di kepala cuman bener-bener bayangannya gitulah, sesuatu yang celestial dan ethereal dan space dan kawan-kawan gitu. Terus boleh ceritain dikit gak Dika, langkah baru Gamaliel melalui label musik milik Kak Gamaliel sendiri kan self record, boleh diceritain? Ini salah satu mimpi aku yang pelan-pelan tercapai gitulah, karena maksudnya aku kan udah lama di industri musik, udah mendedikasikan begitu banyak energi dan waktu dan kreativitas di dalamnya udah 10 tahun ya kayaknya. Kalau misalnya baru 3 tahun itu kayak baru nyoba-nyoba gitu. Kalau 10 tahun kayaknya emang udah, kalau bukan passion sih kayaknya nggak akan bisa bertahan di industrinya. Karena sebenarnya kalau ngomongin tentang industri dan bisnis, emang gue sebenarnya di dalam hati yang terdalam gue emang bukan pebisnis, cuman kayak mau nggak mau kita harus pelajari itu juga kan karena industrinya. Jadi dengan self records ini sebenarnya gue pengen banget kedepannya gitu bisa mewadahi juga talenta-talenta di Indonesia yang sebenarnya banyak banget gitu kan. Gue selama berkarir di musik aja ngelihat Indonesia tuh kayak banyak banget talentanya gitu, tapi kadang-kadang mostly tuh mereka suka kebingungan apa yang mesti dilakukan, gimana sih segala macam. Nah, jadi dengan self records ini gue pengen berbagi juga experience yang gue udah punya sekarang, dan hopefully bisa mewadahi talent generasi penerus yang punya mimpi yang sama gitu, tapi mungkin dengan experience yang aku punya juga aku bisa bagiin ke mereka, jadi mereka semoga nggak perlu mengalami kayak susah-susah yang gue dulu pernah alami ketika gue memulai karir di sini gitu. Berarti Kak Gamaliel ini ngebikin ini nih untuk ngebantu juga ya teman-teman yang maksudnya mau bermusik, mau berkarya, ya maksudnya berarti bukan cuma untuk Kak Gamaliel sendiri, tapi buat teman-teman yang lain juga gitu. Benar. Oke, kita udah banyak banget ngobrol nih Kak Gamaliel. Yang aku tangkap berarti Kak Gamaliel nih untuk akhirnya memutuskan untuk solo pun dan membuka suatu label musik untuk mewadahi teman-teman musisi yang lain yang mungkin mau berkarya, mau berkembang. Jadi mau ngajak berkembang bersama lah gitu ya. Amin. Dan lagu single Asteroid ini menurut aku kan jarangnya orang mungkin dari cinta terus, tapi kalau Kak Gamaliel dari masalah yang harus kita hadapin gitu. Terus album pertamanya juga lucu gitu menurut aku karena menanyakan ke masa lalu, ke masa kecil gitu. Bertanya pada masa kecil yang akhirnya mimpi-mimpi Gamaliel yang masih kecil akhirnya diwujudkan saat Gamaliel masih udah gede gitu. Nah, udah banyak banget nih Kak kita ngobrol-ngobrol. Sekarang aku mau ngajak Kak Gamaliel main games nih. Oke. Ya, selanjutnya aku sama Kak Gamaliel mau main di Truth or Dare.